Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C++. Kali ini kita akan belajar tentang function prototype dan function return. Nah, sebelumnya kita sudah pernah ya menggunakan function return. Nah, setiap kali fungsi dalam C++ yang tipenya selain void itu pasti menggunakan keyword return ini ya untuk mengembalikan nilai kepada bagian program yang memanggil fungsi tersebut ya. Oke, kita lanjut. Kemarin sudah kita pelajari tentang apa itu function ya. Di sini bisa kita telaah bahwa function itu mempunyai nama, kemudian mempunyai tipe data yang akan dikembalikan kepada bagian program yang memanggil function tersebut. Nah, function juga mempunyai nilai kembalian ya, bergantung tipe data yang melekat pada nama function tersebut atau tipe dari function. Kemudian manfaat function ini sudah juga kita bahas ya, banyak manfaat function. Kemudian penulisan function, pertama tipe data, kemudian nama function, kemudian diikuti oleh parameter. Parameter ini bisa satu, bisa banyak. Kemudian ada block statement di sini ya, diawali oleh kurawal buka, kemudian satu atau beberapa statement, disingkat dengan statement dalam kurung S ini ya, artinya satu statement atau lebih. Oke, tipe data sesuai dengan tipe datanya ya. Untuk tipe void tidak mengembalikan nilai kembalian. Oke. Sini kita belajar function prototype. Function prototype adalah bentuk function berupa deklarasi saja tanpa ada badan function. Nah, jadi di sini ada yang namanya function prototype. Prototype itu apa sih? Bentuk ya, bentuk contoh prototype ya. Istilahnya tuh bentuk belum keseluruhannya ya. Prototype artinya gambaran atau ini tiruan ya, kalau kita artikan secara bahasa ya. Jadi di sini ada yang namanya function prototype. Nah, function prototype tadi adalah function yang cuma berbentuk deklarasi saja tanpa ada badan function, artinya cuma ada pendeklarasian nama saja. Nah, misalnya tipenya void atau tipenya integer, berarti kan tipe dari function itu apa, diikuti oleh nama function, diikuti oleh parameter, kemudian langsung diikuti dengan titik koma. Nah, langsung diikuti titik koma tanpa ada tanpa ada block statement atau badan function. Jadi langsung dideklarasikan seperti ini. Oke. Function prototype ditulis dengan penulisan sama seperti kebiasaan penulisan function ya, tetapi tanpa statement atau tanpa penugasan atau tanpa badan function. Contohnya di sini kita ada function yang namanya adalah tulis pesan. Nah, penulisannya adalah seperti ini, ditulis tanpa deklarasi. Pada deklarasi function, keadaan normal adalah, kalau normalnya kan biasanya kita menulis function seperti ini ya, tipe dari function, kemudian nama function, kemudian apabila ada parameter di sini, kemudian ada block statement yang berisi satu atau lebih statement. Oke, nanti kita contohkan ya bentuknya ini function prototype. Oke, kita lanjutkan. Gunanya apa? Nah, di sini adalah guna penggunaan function prototype. Namanya memberitahu kepada compiler bahwa
function tersebut memang ada walaupun dalam bentuk deklarasi saja, sedangkan untuk badan functionnya ditulis setelah fungsi utama integer main. Pada programnya mempunyai pada program yang bayangkan kalau listing atau kode program itu yang mempunyai ribuan ya, atau lebih, misalnya sampai 10.000 atau bahkan beberapa puluh ribu baris ya. Nah, penggunaan function prototype ini sangat berguna. Untuk apa? Untuk maintain code. Misalnya ada yang error di bagian ini, cukup function tertentu aja yang kita perbaiki ya, sesuai dengan istilahnya error yang terjadi di bagian mana gitu ya. Misalnya pada proses debug itu nanti bisa kita melihat bagian error-errornya di mana. Karena menggunakan function prototype kita bisa meletakkan function tersebut di mana saja ya, tidak harus di sebelum fungsi utama. Nah, ini salah satu manfaatnya ya penggunaan function prototype. Berbeda halnya jika tanpa menggunakan prototype function, maka function wajib diletakkan setelah function utama. Berbeda jika tanpa menggunakan prototype function, maka fungsi wajib diletakkan sebelum fungsi utama, dan jika tidak maka akan terjadi error function belum dideklarasikan, yang biasanya was not declared itu ya errornya. Oke, kita lanjut. Contoh tanpa prototype. Di sini tanpa ya. Di sini ada integer fungsi utama. Di sini di dalam fungsi utama dia memanggil function tulis pesan. Sedangkan function tulis pesannya itu dideklarasikan setelah fungsi utama. Nah, jadi ketika istilahnya program C++ itu dijalankan, dia pasti akan pertama kali ngecek nih function utamanya. Ketika dicek di sini ada fungsi tulis pesan, sedangkan tulis pesan ini belum pernah dideklarasikan sebelum fungsi utama. Nah, di sini baru dideklarasikan setelah fungsi utama. Otomatis compiler akan kebingungan ya. Artinya fungsi tulis pesan ini belum dideklarasikan sama sekali. Akhirnya muncul error was not declared ya, errornya. Nah, ini akan terjadi error saat dijalankan karena compiler tidak menemukan function tulis pesan ketika fungsi utama dijalankan. Nanti kita buatkan contohnya ya. Oke, kita lanjut. Function contoh prototype function sudah. Ini function return. Function return sini adalah di sini harus kita pindah sini. Oke. Contoh prototype function. Sedangkan di sini tanpa ini ya. Oke. Ini yang tanpa prototype function tadi ya, sedangkan ini yang menggunakan prototype function. Cara penulisannya adalah seperti yang kita bahas sebelumnya, tanpa ada badan function di sini ya. Cukup dituliskan tipe fungsinya apa, kemudian nama fungsinya apa,
kemudian jika ada parameter bisa ditambahkan, setelah itu langsung diberi titik koma di sini. Bedanya dengan fungsi biasa adalah dia tidak mempunyai badan fungsi. Nah, seperti ini ya. Pertama kita deklarasikan dulu, kemudian pada fungsi utama kita akses nih. Kita akses fungsi tulis pesan, diakses di fungsi utama. Kemudian setelah itu baru kita buat badan fungsinya sama ya. Di sini ininya sama, tipe fungsi, nama fungsinya. Kemudian jika ada parameter bisa dibuat di sini. Kemudian baru ada badan fungsi. Badan fungsinya di sini cuma menampilkan display ke output berupa tulisan ini adalah pesan ya. Oke, nah ini ketika dijalankan tidak mengalami error ya, karena di sini sudah diberitahukan menggunakan prototype function, memberitahu kepada compiler bahwa tulis pesan itu ada ketika tulis pesan itu dipanggil atau diakses melewati fungsi utama. Nah, sehingga fungsi utama tadi ketika pemanggilan ini dia akan mencari ke sini ya, baru dijalankan ini. Oke. Beda halnya ketika tanpa ini ya, tanpa prototype function, nah itu akan error karena tidak ada pemberitahuan bahwa fungsi tulis pesan itu ada, makanya muncul error was not declared tadi. Oke, nanti kita coba ya menggunakan ini dan tanpa ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan dengan function return. Return pada function yang diletakkan pada akhir program digunakan untuk mengembalikan nilai pada function tersebut. Nah, jadi return ini yang biasanya kita gunakan itu ya, letaknya adalah di akhir dari sebuah function selain dari tipe function void. Nah, selain void dia mempunyai return. Return akan dikembalikan pada saat function dipanggil. Nah, ketika suatu fungsi dipanggil misalnya pada fungsi utama, maka dia seketika itu akan mengembalikan suatu nilai sesuai dengan tipenya. Berdasarkan ada tidaknya nilai return, function dibagi menjadi dua bentuk, yaitu function yang mengembalikan nilai dan function yang tidak mengembalikan nilai. Oke, ini dua jenisnya ya. Selain tipe void, maka dia akan mengembalikan nilai, tetapi jika tipenya adalah void, maka tidak mengembalikan nilai. Atau tanpa return value. Fungsi selain tipe void akan mengembalikan nilai return. Oke. Return 0 pada function utama. Biasanya kan kita setiap membuat program C++ pasti ada fungsi utama integer main yang diakhiri oleh return 0. Nah, itu pada dasarnya setiap function yang bertipe selain void akan mengembalikan nilai kembalian atau return value. Pada function main atau fungsi utama, jika kita lupa menuliskan return, maka secara default function tersebut mengembalikan 0 atau juga nilai 0. Misalnya sering kelupaan ya, kita menuliskan return 0 pada fungsi utama, maka secara default itu akan dikembalikan 0 atau juga 0. Ketika program C++ dijalankan, maka CPU akan selalu memulai eksekusi pada fungsi utama. Nah, ketika sudah misalnya pertama kan compile itu pengecekan penulisan codingnya. Setelah istilahnya pengecekan coding selesai, setelah itu baru dijalankan. Nah, ketika dijalankan, CPU pasti akan ngecek pada fungsi utama atau in main function ya. Return 0 pada fungsi main pada fungsi utama memberikan informasi bahwa
eksekusi program berjalan dengan baik. Nah, jika selain 0 berarti ada sesuatu yang tidak wajar terjadi ketika suatu program dijalankan. Jika program mengembalikan selain 0, maka menyatakan bahwa program berakhir tidak wajar, karena secara default CPU akan menganggap program berjalan dengan baik secara defaultnya ya. Oke, kita lanjut membuat contoh ya yang prototype ini ya, tanpa prototype dan dengan prototype. Oke, seperti biasa kita buka notepad. Kita lanjutkan membuat contoh ya untuk prototype function. Oke, di sini tadi kita sebutkan contoh tanpa prototype ya. Kita coba dulu untuk yang tanpa prototype. Kita gunakan notepad. Sini kita simpan dulu. Kita simpan di desktop, kemudian C++. Kita kasih nama function 2 aja ya, stick cpp. Oke, mari kita buat seperti biasa, include iostream. Oke, kemudian seperti biasa kita menggunakan namespace std, std. Oke, kemudian fungsi utama. Di sini ada void, misalnya tampil. Kita lihat contohnya adalah tulis pesan. Sini kita tampilkan pesan NL. Ini adalah pesan misalnya. Oke, kemudian kita akses. Oke, tulis pesan. Di sini ada fungsi, kemudian kita compile ya. Kita change directory dulu ke desktop, kemudian cpp. Kita tampilkan dulu. Oke, kita tampilkan. Nama fungsinya tadi, nama filenya adalah function 2. Oke, seperti biasa kita compile menggunakan G++. Karena filenya adalah C++, kemudian diikuti oleh nama filenya adalah function 2. Oke, outputnya adalah function 2. Enter. Nah, di sini ada error ya, was not declared in this scope, artinya tulis pesan atau fungsi tulis pesan di sini belum dideklarasikan ya. Nah, di sini error. Ini akan terjadi error pada saat dijalankan karena compiler tidak menemukan fungsi tulis pesan ketika function utama dijalankan. Oke, kita lanjut. Contoh prototype function, tinggal kita tambahkan aja baris coding yang ini ya. Kita tambahkan di sini, kita buat ini adalah prototype function. Oke, di sini kita sama seperti ini. Saya langsung tulis, langsung copy, void tulis pesan, langsung titik koma. Oke, di sini memberitahu kepada compiler bahwa tulis pesan itu adalah ada. Oke, kita jalankan. Pertama kita compile dulu, nah sudah tidak ada ya, tidak ada error. Kemudian kita jalankan function 2. Nah, ini adalah pesan. Nah, ini yang dimaksud dengan prototype function. Oke.
Oke. Ketika tanpa ini error, kemudian kita buatkan prototype function. Tanpa ini juga bisa tidak error, cuma kita harus pindahkan ini ke sini ya. Nah, ini akan kesulitan jika filenya sudah sampai puluhan ribu baris misalnya ya. Makanya kita perlu prototype function. Coba kita compile dulu. Kita compile, tidak ada error, jalankan. Oke, sama hasilnya. Cuma ini yang versi memindahkan coding ya. Nah, di sini. Sini adalah void tulis pesan. Nah, di sini. Ini adalah prototype function. Sini adalah mengakses function. Ini adalah function dengan badan function dan function secara lengkap. Oke, kita compile sekali lagi. Oke. Nah, oke, jalan. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.